Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan seksual anak. Dahulu kita telah belajar tentang beberapa fase-fase perkembangan anak. Fase yang pertama adalah usia 7 sampai 10 tahun yang disebut dengan masa tamyiz atau masa pubertas. Pada fase ini anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. Untuk ini maka kita telah membicarakan beberapa hal, yaitu tentang meminta izin. Ketika anak umur 7 sampai 10 tahun atau orang mengatakan prapubertas, etika meminta izin disebutkan di dalam Al-Quran ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika sesudah salat isya, kalau mau masuk ke kamar orang tua minta izin. Kemudian ketika waktu zahirah, yaitu orang capek bekerja siang-siang, bapak ibu ada di dalam kamar, kalau meminta izin, minta izin untuk masuk. Kemudian yang ketiga adalah sebelum sholat subuh, mungkin bapak ibu masih di dalam kamar, minta izin. 3 waktu ini dikatakan dengan salat auratin lakum, 3 hal yang untuk diperhatikan, diberi pendidikan anak-anak dalam hal ini. Ini sudah kita bahas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah etika memandang atau melihat. Bagaimana anak-anak diberi pelajaran etika melihat sesama mahram. Ada orang bilang sesama muhrim. Muhrim adalah orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Bagaimana etikanya? Juga etika melihat wanita yang dilamar, etika melihat aurat istri, etika melihat wanita lain, etika laki-laki melihat sesama laki-laki, etika wanita melihat sesama wanita, etika wanita kafir melihat wanita muslimah, etika wanita melihat laki-laki lain. Dan yang terakhir kemarin adalah etika terpaksa yang membolehkan untuk melihat. Dalam hari ini etika melihat wanita yang akan dilamar, ini sudah dijelaskan. Yang kedua adalah etika boleh seorang guru melihat wanita-wanita yang diajar dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga adalah boleh melihat seorang dokter dengan pasiennya dalam batas-batas pengobatan.
Nah, ini sudah dijelaskan dan ini minggu kemarin kita bicara tentang hal ini. Kemudian dalam fase yang kedua, yaitu usia 10 sampai 14 tahun, disebut dengan murahaqah, masa peralihan atau masa pubertas. Dalam masa 10 sampai 14 tahun ini, masa peralihan atau masa pubertas atau murahaqah namanya, maka pada masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual. Jadi anak-anak dihindarkan daripada rangsangan seksual. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, di antara tanggung jawab yang terbesar ya, yang diberikan oleh Islam kepada pendidik atau orang tua adalah menghindarkan anak dari segala atau setiap rangsangan seksual dan segala masalah yang merusak akhlak anak. Ya, hal ini dilakukan tadi pada umur murahaqah, yaitu umur 10 sampai dengan 14 tahun. Para pendidik mengatakan umur-umur ini umur-umur yang sangat berbahaya. Kalau salah-salah orang tua, maka bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, apabila orang tua itu memahami betul pada umur-umur ini, umur 10 sampai 14 tahun, pubertas ini, maka insya Allah anak-anak kita ini akan selamat, menjadi anak-anak yang berperilaku baik, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, menggembirakan orang tuanya, menggembirakan masyarakatnya, mengembirakan lingkungannya. Inilah anak. Para pendidik mengatakan ini umur-umur yang sangat berbahaya. Karena itu orang tua hendaknya memperhatikan anak yang umur seperti ini, karena ini umur-umur kritis ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Islam memerintahkan para wali atau pendidik untuk menghindarkan anak-anak dari rangsangan seksual, rangsangan birahi. Antara lain surat An-Nur ayat 30-31. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat, katakan Muhammad, lil mu'minat, kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, wa yakhfadna furujahun, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahun, dan jangan menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa tampak. Selanjutnya Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah wanita-wanita mukminah itu menjulurkan kerudungnya atau kainnya ala juyubihin, di atas dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatin, dan janganlah menampakkan hiasan-hiasan mereka, perhiasan-perhiasan mereka, kecuali di muka suami-suami mereka, au abaihin, atau ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihin, atau ayah-ayah suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak laki mereka,
au abna'i bu'ulatihin, atau anak-anak laki suami mereka, au ikhwatihin, atau saudara perempuan mereka, au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihin, atau anak-anak laki dari saudara perempuan mereka, au nisaihin, atau wanita muslimah, au ma malakat aimanuhun, atau wanita-wanita atau budak-budak mereka, wattabi'ina ghairi ulil irbah, atau pelayan yang mereka sudah tidak punya rasa lagi minar rijal, tidak mempunyai rasa lagi terhadap wanita, au tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang mereka belum tahu aurat wanita. Jadi ini sebetulnya adalah bagaimana ayat Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita untuk kita memperhatikan benar, mendidik anak-anak kita dari rangsangan seksual. Apalagi ayat awit tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, kecuali anak-anak kecil yang belum tahu tentang aurat wanita, boleh dia masuk ke tempat-tempat wanita karena anak itu belum tahu, anak-anak kecil, tentang aurat wanita. Tetapi ketika anak-anak itu sudah umur 9, 10, sudah tahu mana wanita yang cantik, mana wanita yang tidak cantik, tahu. Sudah mulai timbul itu rangsangan-rangsangan seksualnya anak-anak itu. Karena itu untuk diperhatikan agar supaya jangan sampai anak-anak kita terangsang seksualnya. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, jauhilah kamu masuk kepada wanita-wanita. Qila ya Rasulullah, kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, afara'aitul ham, bagaimana dengan keponakan, bukan keponakan, dengan ipar, bagaimana dengan ipar? Qal alham al-maut, ipar itu mematikan. Ya, termasuk di dalamnya hati-hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Juga di dalam sebuah hadis, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, mereka ketika anak-anak itu sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha wahum abna'u ashar, ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkanlah di antara mereka itu tempat-tempat tidurnya. Perintah untuk memisahkan tempat tidur agar supaya antara anak yang satu dengan anak yang lain tidak melihat auratnya. Karena itu pada beberapa kasus-kasus antara saudaranya sendiri, jangan sampai hal itu terjadi dalam kita ini. Karena itu Islam mengajarkan agar supaya dibedakan, dipisah itu antara tempat tidur laki-laki, anak laki-laki, dan tempat tidur anak wanita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Hakim. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW membonceng Fadl bin Abbas pada hari kurban, pada hari raya kurban. Ketika itu Fadl sudah menginjak masa balik, yaitu masa murahakat tadi, masa pubertas. Tiba-tiba Fadl memandang wanita cantik dari Qasam, kabilah namanya Qasam. Ia bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara agamanya. Kemudian Nabi menarik dagu Fadl dan memalingkan dari melihat wanita itu.
difadl, kemudian dipegang dagunya, hei, kamu jangan melihat-lihat seperti itu, hei. Ini Rasulullah SAW mendidik fadl, mendidik anak-anak pada masa yang waktu itu, pada masa berputus, untuk jangan melihat, atau katakanlah bahasa kasarnya, dan matanya jelalatan. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, mengapa ya Rasulullah fadl kok kemudian dipegang dagunya, dipalingkan pandangannya? Karena takut nanti akan menjadi fitnah, takut saya merasa tidak aman, takut nanti anak muda itu saling pandang memandang seperti itu. Saya takut akan terjadi fitnah. Kemudian Rasulullah memalingkan fadl itu. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pendidik atau orang tua menghindar anak-anaknya dari sikap yang menyebabkan anak bangkit seksualnya, sehingga jangan sampai anak itu terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan. Ada dua hal. Pertama adalah penjagaan yang sifatnya internal. Penjagaan yang sifatnya internal adalah penjagaan di dalam rumah tangganya sendiri. Bagaimana penjagaan itu dilakukan? Pertama, hendaknya orang tua atau pendidik mengajar anaknya minta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya pada 3 waktu, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, yaitu sebelum sholat fajar, waktu zuhur, dan setelah sholat isya. Didik. Kemudian yang kedua, hendaklah orang tua atau pendidik melarang masuk ke kamar-kamar wanita lain yang sedang berhias atau bersolek. Jangan sampai, itu tempat-tempat perempuan, jangan kamu masuk situ, jangan kamu masuk situ. Nah, anak-anak yang sudah pubertas itu. Yang ketiga, hendaklah orang tua atau pendidik melarang anaknya untuk tidur bersama-sama dalam satu kasur dan berselimut bersama, karena mereka harus dipisahkan tempat tidur mereka. Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Wafarriqu bainahum fil madajid." Ya, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, hendaklah orang tua atau pendidik melarang anaknya yang sudah tamyiz untuk melihat, mengarahkan pandangannya ke aurat wanita. Tamyiz itu masa pubertas tadi. Jangan, hindari. Kemudian yang kelima, janganlah orang tua atau pendidik memberikan keleluasaan anak yang sedang pubertas menonton gambar-gambar porno yang merangsang nafsu seks anak. Nah, ini susah untuk dihindari. Apalagi anak-anak sudah mempunyai HP sendiri. Kadang-kadang minta maaf, orang tua itu ya asal anaknya diam. Asal anaknya diam, kasihlah HP. Padahal HP itu bisa saja apabila memandang atau melihat hal-hal yang merusak, bisa saja anak itu menjadi rusak karenanya. Karena itu ada sebuah penelitian, sebetulnya kecanduan gadget ini, kecanduan HP ini lebih dahsyat daripada kecanduan narkoba. Lebih dahsyat. Nah, ini anak-anak, ya Allah, ya memang alat-alat media ini ketika kita menggunakannya dengan baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau ketika digunakannya kepada hal-hal yang tidak baik, berapa banyak anak-anak itu rusak karenanya. Dan kalau sudah rusak disebabkan itu, penyembuhannya sangat-sangat sukar. Ya. Kemudian selanjutnya, janganlah orang tua atau pendidik membiarkan anaknya untuk bergaul dengan orang lain, untuk menikmati gambar-gambar telanjang, majalah-majalah porno, cerita-cerita cabul, lagu-lagu erotis yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Ini juga
Susah dewasa ini karena tidak bisa dibendung. Masuk ke kamar-kamar anak-anak kita, masuk ke kamar-kamar di mana saja, dan termasuk di dalam HP, situs-situs porno itu. Mengerikan. Dan anak-anak itu namanya anak-anak pada masa ini adalah ingin meniru, ingin mencoba. Nah inilah, hendaklah orang tua untuk melihat hal ini ya. Jangan asal anak itu sudah diam kita lantas biarkan mereka ya. Kemudian hendaklah orang tua atau pendidik memberikan keleluasaan untuk bergaul bebas antara laki-laki dengan wanita. Jangan sampai bergaul bebas laki-laki dan wanita pada masa-masa yang seperti ini. Itu sangat sulit. Mungkin di rumahnya dididik, tapi juga mungkin di luar dididik oleh kawan-kawannya, dididik oleh lingkungannya. Inilah sekarang tantangan orang tua, tantangan pendidik, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mendidik anak-anak kita pada masa-masa pubertas ini. Inilah barangkali bapak-bapak itu hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Bagaimana Islam mendidik anak-anak? Bagaimana hadis Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan? Bagaimana juga tentang ayat Al-Quran menjelaskan hal itu. Islam menjaga secara preventif agar supaya anak-anak tidak terjerumus di dalam akhlak yang bejat, akhlak yang buruk ya, terperosok ke dalam jurang-jurang yang tidak diinginkan. Tetapi insya Allah kalau orang tua atau pendidik atau guru memahami betul ini anak pubertas, hendaknya betul-betul dijaga karena ini masa-masa yang sangat-sangat bahaya, masa-masa yang sangat kritis. Inilah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pada pagi hari ini. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana penjagaan secara internal sebagai orang tua atau pendidik, dan nanti ke depan bagaimana penjagaan secara eksternal terhadap anak-anak kita pada waktu masa pubertas. Ini saja barangkali pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.